Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Almar'atu Safa'ah, NIM 360. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengawasan di dalam perencanaan. Yang pertama, keperluan pengawasan. Pengendalian atau pengawasan merupakan bagian integral dari suatu perekonomian berencana. Perekonomian berencana terpusat mengandung pengawasan secara menyeluruh atas semua kegiatan ekonomi dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, pertukaran, perdagangan dalam dan luar negeri, tabungan, investasi, dan lain sebagainya. Suatu perekonomian campuran mengenal pengawasan yang tidak menyeluruh dengan tujuan utama mengalokasikan sumber-sumber langkah dengan cara yang tepat. Negara-negara terbelakang biasanya merupakan perekonomian campuran di mana sektor swasta dan sektor negara hidup berdampingan. Perencanaan mencakup pengendalian dan pengaturan sektor swasta demi tercapainya sasaran-sasaran rencana tersebut. Sebab di dalam perekonomian seperti itu, tanpa ada pengendalian, maka kelangkaan dan kemacetan yang timbul dari perubahan struktural menghambat pembangunan ekonomi. Yang kedua, jenis-jenis pengawasan. Pengawasan dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dikenal sebagai pengawasan fisik, mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen dan produsen di dalam perekonomian. Pengawasan seperti itu dilakukan melalui perzinaan, penjatahan, pengendalian harga, biaya ekspor, pengendalian devisa dan ekspor, kuota, otorisasi, pengendalian anti penimbunan, pengendalian monopoli, dan lain sebagainya. Sedangkan pengawasan tidak langsung dikenal sebagai pengawasan umum yang mempengaruhi harga dan pendapatan dan transaksi dalam perekonomian. Pengawas jenis ini mempengaruhi keseluruhan permintaan agregat dari perekonomian dan mencakup tindakan-tindakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, tujuan pengawasan fisik. Tujuan pengawasan fisik ialah untuk meminjam alokasi secara tepat sumber-sumber langka demi stabilitas harga. Perekonomian terbelakang merupakan perekonomian langka di mana persediaan bahan makanan, bahan mentah, barang konsumen, modal, peralatan modal, fasilitas dasar, devisa, dan sebagainya sangat terbatas. Dikala negara itu melancarkan suatu rencana pembangunan, permintaan agregat akan berbagai macam sumber mengalami kenaikan dan menyebabkan kenaikan dalam tingkat harga. Kenaikan harga menjadi bersifat inflasioner jika penghalang dan kelangkaan menjadi meningkat lantaran pendapat dan investasi naik lebih cepat bersama pembangunan. Dalam situasi seperti itu, tindakan fiskal dan moneter saja tidak dapat dengan efektif mengendalikan permintaan agregat dan harga. Jadi, timbul kebutuhan untuk menerapkan pengendalian fisik yang dapat mempengaruhi bidang-bidang strategis dalam perekonomian, tidak seperti pengendalian umum yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Pengendalian fisik bersifat diskriminatif, oleh karena itu pengendalian jenis ini lebih berdaya guna di dalam mengatasi hambatan dan kelangkaan yang timbul selama perencanaan pembangunan. A. Pengawasan terhadap konsumsi. Konsumsi dapat diatur dan dikendalikan melalui dua cara, yaitu dengan membatasi produksi barang-barang konsumsi langsung melalui alokasi bahan mentah, buruh, dan kuota output, dengan membatasi kebutuhan fisik barang-barang melalui pengawasan harga dan penjatahan. Pengawasan harga dan penjatahan adalah peninggalan Perang Dunia Kedua yang ditempuh untuk menggerakkan persediaan barang-barang konsumsi untuk maksud perang. Pengendalian harga kurang begitu drastik dan lebih menyeluruh dibandingkan penjatahan, dan karena itu lebih bermanfaat di dalam mendistribusikan sarana produksi dan persediaan barang yang ada secara adil kepada penduduk terbelakang. Yang B. Pengawasan investasi. Di negara terbelakang, dana yang dapat diinvestasikan pada bidang-bidang investasi yang tepat sangat langka. Bahan industri, pangan, personel terdidik, dan devisa kesemuanya juga ada. Pengendalian fisik akan membantu mengalokasikan secara rasional dan penggunaan sumber-sumber strategis ini. Metode pengendalian investasi yang lazim ditempuh ialah penempatan kuota, penerbitan izin, dan otorisasi atas dasar prioritas. Pengendalian langsung terhadap investasi kadang tak terhindarkan untuk negara seperti itu karena tidak sempurnanya pasar.
Yang C, pengawasan produksi. Pengawasan produksi berkaitan erat dengan pengendalian investasi, tapi dalam kenyataan ada perbedaan antara keduanya. Misalnya, ada kemungkinan diperlukan pengendalian investasi pada bidang-bidang industri yang cenderung menggeser pekerja pengrajin tanpa mempengaruhi output material secara mendasar. Dalam perencanaan pembangunan, produksi komoditi penting tertentu mungkin mendapatkan prioritas yang lebih tinggi daripada barang-barang konsumen tidak penting. Begitu juga target yang lebih tinggi mungkin diletakkan pada produksi bahan baku dasar dan komponen-komponen seperti batu bara, biji besi dan baja, bahan kimiawi, alat-alat kecil, semen, dan lain sebagainya. Yang D, pengawasan impor. Pengendalian impor di negara terbelakang bertujuan menggeser impor barang-barang konsumen tidak penting karena modal, bahan baku, dan suku cadang yang dapat memperbesar laju pertumbuhan industri. Yang E, pengawasan ekspor. Kontrol terhadap ekspor berbagai macam produk di negara terbelakang terkandung pada kondisi penawaran di dalam negeri, perubahan permintaan produk baik di dalam maupun di luar negeri, dan kebutuhan penghematan persediaan cadangan bahan mentah. Akan tetapi, tujuan utama pengendalian perdagangan di negara-negara seperti untuk mendapatkan devisa yang lebih besar dari ekspor untuk menjaga agar jumlah produk cukup tersedia untuk kepentingan konsumsi domestik, untuk menerapkan standar mutu untuk memenuhi komitmen karena alokasi internasional, dan untuk memenuhi komitmen ekspor sesuai dengan perjanjian dagang untuk meningkatkan ekspor ke daerah-daerah mata uang keras. F, pengawasan mata uang asing. Pengendalian mata uang asing merupakan suatu metode mempengaruhi neraca pembayaran secara langsung. Negara terbelakang menderita kesulitan neraca pembayaran, penerimaan ekspornya rendah karena mereka terutama mengekspor bahan mentah dan produk murah lain yang tunduk pada fluktuasi harga internasional dan perubahan dalam permintaan. Yang keempat, keterbatasan pengawasan fisik. Pengendalian atau pengawasan tidak begitu berhasil dalam mempertemukan permintaan dan penawaran barang dan jasa di negara seperti India. Pengawasan ini mengandung kesulitan-kesulitan yang tidak memungkinkannya mengendalikan tekanan inflasioner, tekanan neraca pembayaran, dan alokasi barang dan jasa secara adil. Pengawasan terhadap konsumsi dalam bentuk pengendalian harga dan penjatahan dapat berhasil di negara-negara yang pemerintahnya efisien. Pengendalian memerlukan penetapan berbagai macam harga tidak hanya pada berbagai tahapan produksi tetapi juga pada berbagai macam tempat. Pengendalian tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Pengendalian juga membutuhkan koordinasi yang sempurna atas pusat dan negara bagian. Di India, pengawasan dilakukan pada barang-barang konsumen seperti gandum, beras, sayur mayur, gula, dan sebagainya. Apabila harga barang-barang yang diawasi ditetapkan lebih tinggi, harga barang-barang yang tidak diawasi dan yang terkait juga naik, tetapi kebanyakan naik secara proporsional sesuai kenaikan harga-harga barang. Yang kelima, prinsip-prinsip pengawasan. Yang A, objektif dan menghasilkan fakta. Yang kedua, yang B, berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Yang C, preventif. Yang D, bukan tujuan tetapi sarana. Yang E, efisiensi. Yang F, apa yang salah dalam pengawasan? Janganlah mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya sifat kesalahan itu. Yang G, membimbing dan mendidik. Selanjutnya yaitu B, kriteria investasi di dalam pembangunan ekonomi. Masalah kriteria investasi menyangkut asas-asas yang mendasari alokasi sumber investasi langka dengan cara yang rasional agar memaksimalkan pendapatan nasional pada suatu perekonomian yang terbelakang. Telah diketahui secara umum bahwa perubahan swasta pada perekonomian seperti itu semata-mata di dalam oleh prinsip maksimisasi laba. Seiring sekali keputusan investasi swasta dijatuhkan pada proyek-proyek yang tidak menunjang pembangunan ekonomi. Karena itu dirasakan bahwa hanya penguasa negara yang dapat mengambil keputusan mengalokasikan sumber investasi langka dan mempengaruhi arah investasi swasta ke arah proyek yang berorientasikan pembangunan. Untuk ini pilihan yang tersedia bagi penguasa negara adalah antara teknik padat modal tinggi dan padat modal rendah
Dalam hubungan ini, para ahli ekonomi telah mengemukakan sejumlah kriteria investasi seperti 1. Kriteria putaran atau turnover modal. Kriteria putaran modal dikenal berbagai nama, yaitu kriteria laju putaran, kriteria maksimisasi output per unit modal atau kriteria rasio output terhadap modal, kriteria padat modal minimum, rasio modal output minimum. Kriteria ini dikemukakan oleh C.C. Pollack dan N.S. Buchanan. Logika yang terkandung di dalamnya adalah bahwa karena modal di negara terbelakang adalah begitu langka, maka teknik yang harus dipilih adalah yang menghasilkan output maksimum per unit modal yang dipergunakan. Yang kedua, kriteria produktivitas marginal sosial. Kriteria produktivitas marginal sosial atau PMS pertama kali dikemukakan oleh A. E. Han dan kemudian disempurnakan oleh Hollis B. Chenery. Ini didasarkan pada pendekatan produktivitas marginal konvensional. Semakin banyak modal yang dipergunakan pada suatu proyek dalam kombinasi dengan jumlah input lain yang ada, produk marginal setelah jangka waktu tertentu atau menurun sampai produktivitas modal marginalnya pada berbagai pemakaian yang sama. Tujuannya adalah mengalokasikan sumber investasi yang terbatas dengan cara sedemikian rupa dengan cara memaksimalkan output nasional. Kegunaan praktis kriteria PMS tersebut mengandung keterbatasan karena berbagai macam pertimbangan. Yang pertama, tidaklah benar untuk mengatakan bahwa produktif modal marginal pasti sama pada semua pemakaian. Yang kedua, produktif marginal modal dalam berbagai proyek disamakan atas dasar teknologi yang tidak memerlukan mengalokasikan kembali dana yang dapat diinvestasikan. Yang ketiga, kriteria PMS hanya mempertimbangkan akibat saat ini. Yang keempat, kriteria PMS itu tidak jelas dan tidak pasti, sebab sulit untuk memperoleh penilaian yang benar mengenai keuntungan dan biaya berbagai proyek pada masa kini maupun masa datang. Yang terakhir, salah satu kelemahan utama kriteria PMS adalah bahwa kriteria ini berkaitan dengan pengaruh investasi saat ini pada pendapatan masa yang akan datang. Yang ketiga, kriteria penginvestasian kembali. Kriteria penginvestasian kembali dikemukakan oleh Galesson dan Liebestein. Kriteria ini juga dikenal sebagai kriteria tingkat surplus atau hasil bagi investasi per kapita marginal, yang belakangan didefinisikan sebagai produktivitas neto per pekerja dikurangi konsumsi per pekerja. Galesson dan Liebestein yang maksimisasi output di masa datang ketimbang di saat ini mungkin apabila tingkat tabungan dimaksimalkan ke arah penginvestasian kembali pendapatan. Misalkan pendapatan nasional dibagi menjadi upah dan laba yang disebut lebih dulu dipergunakan untuk konsumsi dan disebut terakhir ditabung untuk tujuan investasi. Yang keempat, kriteria deret waktu. Akasen mengemukakan kriteria deret waktu. Kriteria ini berusaha memaksimalkan output dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rasio modal, output, dan tingkat tabungan lintasan waktu dari dua teknik, yaitu padat modal dan padat karya. Misalnya, dapat digambarkan dan dapat diketahui teknik mana yang mendatangkan hasil atau return paling tinggi selama rentang waktu tertentu. Berbagai kriteria investasi yang diperbincangkan tidak berbeda tujuan akhirnya, itu maksimisasi output nasional, hanya pendekatannya yang berbeda untuk memaksimisasikan output total. Para ahli ekonomi kesemuanya mempergunakan berbagai komponen pendekatan nasional atau konsumsi, tabungan, dan investasi. Dengan memberikan tekanan lebih banyak atau lebih sedikit pada salah satu komponennya, beberapa kriteria investasi bertujuan untuk memaksimisasi input total pada suatu titik waktu, sedang yang lainnya mencakup satu periode tertentu. Dalam mengukur atau menilai adanya suatu yang akan atau yang telah didirikan, terdapat beberapa kriteria yang digunakan. Suatu kriteria baik manfaat maupun biaya dinyatakan dengan nilai sekarang, the present value. Ada beberapa macam perhitungan kriteria investasi, di antaranya 1. Net present value atau NPV merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of
kapital sebagai diskon faktor. Yang B, gross benefit cost ratio atau gross BC. Gross BC merupakan perbandingan antara benefit kotor yang telah didiskon dengan cost secara keseluruhan yang telah didiskon. Yang C, net benefit cost ratio merupakan perbandingan antara net benefit yang telah didiskon positif dengan net benefit yang telah didiskon negatif. D, interval rate of return atau IRR. IRR merupakan suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. C, profitability ratio atau PR. PR merupakan rasio perbandingan antara selisih benefit dengan biaya operasi dan pemeliharaan dengan jumlah investasi. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Inayasari, NIM 387. Saya di sini sebagai kelompok 7 akan melanjutkan materi dari pemateri selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah perencanaan ekonomi dan mekanisme harga. Perencanaan ekonomi terdiri atas deretan fungsi wewenang publik untuk mencapai organisasi yang lebih baik, penyaluran yang tepat, dan menggunakan sumber ekonomi nasional secara optimal. Dengan demikian, perencanaan ekonomi dapat didefinisikan sebagai pengaturan dan pengarahan eksternal kegiatan ekonomi melalui tindakan yang terkoordinasi secara sistematis oleh Badan Perencanaan Pusat dengan tujuan pencapaian target tertentu, berdasarkan tujuan tertentu dengan cara yang sebaik mungkin dalam periode waktu tertentu. Terdapat 5 aspek penting yang perlu diperhatikan. A. Perencanaan ekonomi memerlukan tujuan tertentu dan terjemahan tujuan itu dalam bentuk target yang akan dicapai. B. Perencanaan ekonomi melibatkan masalah pra-vision dan pra-pengaturan. C. Perencanaan ekonomi haruslah bersifat konsisten, karena suatu perencanaan ekonomi menunjukkan suatu skema dari tindakan yang terkoordinasi yang memperlihatkan sifat ketergantungan yang saling menguntungkan. D. Perencanaan ekonomi haruslah bersifat optimis, karena serangkaian tindakan yang terencana tersebut menggambarkan tujuan yang akan dicapai pada tingkat biaya sekecil mungkin. Mekanisme harga adalah suatu sistem organisasi ekonomi di mana setiap individu dalam kedudukannya sebagai konsumen, produsen, dan pemilik melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ini berkaitan dengan sistem perekonomian pasar bebas, dan di mana faktor-faktor produksi dimiliki oleh swasta. Namun, analisa mekanisme harga tersebut didasarkan pada asumsi restriktif tertentu. Adanya persaingan murni di dalam pasar produk dan pasar faktor. Perbandingan antara hasil dan skala pada umumnya bersifat konstan. Tidak ada ekonomi eksternal, divisibilitas modal sempurna, tidak ada perubahan jumlah penduduk dan selera, kebiasaan, gaya konsumen, dan maksimisasi laba oleh produsen. 1. Mekanisme harga pada ekonomi berencana. Mekanisme harga merupakan ciri khas ekonomi pasar bebas dan karena itu dianggap tidak mempunyai relevansi ekonomi berencana. Di dalam ekonomi berencana, berbagai unsur mekanisme harga, biaya, harga, dan laba semuanya direncanakan dan dikalkulasikan oleh badan perencana sesuai dengan desainnya. Jadi, dalam ekonomi ini secara rasional tidak akan mungkin karena di dalam ekonomi pasar bebas, mekanisme harga diatur dan diawasi. 2. Mekanisme harga di dalam ekonomi terbelakang. Mekanisme harga berkaitan erat dengan pasar bebas, maka mekanisme harga tidak bekerja sebagaimana mestinya di dalam perekonomian terbelakang.
Mekanisme harga tersebut dapat dibiarkan bekerja demi kepentingan alokasi sumber secara efisien dan untuk memberikan rangsangan kepada rakyat. Sebagian besar ahli ekonomi berpendapat bahwa sistem harga tidak efektif, tidak berdasar, dan tidak relevan bagi pemecahan masalah-masalah rumit yang dihadapi oleh negara terbelakang. Oleh karena itu, negara harus mengadakan pengawasan terhadap sistem pasar dan mengubahnya sesuai dengan sasaran rencana nasional. Negara harus memanfaatkan perencanaan pembangunan untuk meningkatkan dan memperkuat mekanisme pasar, ketimbang menggantikannya dengan pengawasan secara menyeluruh. Menurut pandangan yang pertama, sistem pasar yang berfungsi dengan tepat merangsang efisiensi dari pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara. Kedua, mekanisme harga bekerja tidak sempurna karena perekonomian terbelakang tidak begitu mengenal mekanisme harga. Sebagian besar perekonomian terdiri dari sektor non-moneter di mana rakyat terlibat dalam perdagangan barter. Mekanisme harga tidak mampu menghasilkan alokasi sumber yang efisien. Selanjutnya, faktor kelembagaan tertentu menjadi penyebab terjadinya distorsi harga dan penghambat bekerjanya mekanisme harga. Pasar produk, faktor, uang, dan modal tidak terorganisasi dengan baik. Di dalam pasar faktor, upah buruh di sektor pertanian yang tidak terorganisasi adalah sangat rendah. Sedangkan di sektor industri di mana buruh terorganisasi di dalam serikat buruh yang kuat, upah buruh tinggi sampai melebihi biaya alternatif atau opportunity. Kedua jenis buruh ini merupakan kelompok yang sifatnya tidak bersaingan karena yang pertama tidak terdidik dan yang kedua adalah terdidik. Di dalam pasar uang, suku bunga pasar jauh lebih tinggi ketimbang suku bunga bank. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.